Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih dengar cerita yang kedengerannya tuh mustahil banget, tapi entah kenapa kok ya bikin penasaran? Hari ini kita akan kupas tuntas dunia teori konspirasi. Kenapa mereka begitu menarik dan kenapa kita kadang gampang banget percaya. Pasti pernah kan kita semua ngalamin ini. Dengar sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal tapi di dalam hati tuh ada yang bisikin, gimana kalau ini beneran? Nah, rasa penasaran inilah yang mau kita kulik bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang namanya teori konspirasi itu? Apa bedanya sama sekedar gosip atau hoax? Kuncinya itu ada di strukturnya. Jadi gini, gampangnya, teori konspirasi itu pada dasarnya menolak penjelasan resmi yang ada. Kenapa? Ya karena penjelasan resmi itu kadang-kadang rumit atau malah acak aja. Nah, sebagai gantinya, teori ini nawarin sebuah cerita alternatif. Cerita tentang adanya rencana rahasia yang dijalankan sama sekelompok orang kuat buat tujuan tertentu. Terus, apa sih resep rahasia yang bikin sebuah teori konspirasi itu kedengeran meyakinkan? Ternyata nih, kebanyakan dari teori-teori ini tuh punya semacam bahan-bahan wajib yang sama. Dan bahan-bahan inilah yang bikin otak kita gampang banget nyantol. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Hampir semua teori konspirasi itu dibangun di atas 4 hal ini. 1, harus ada kelompok rahasia, dalang di balik semuanya. 2, penjelasan resmi itu udah pasti salah, nggak bisa dipercaya. 3, ini yang penting, nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu saling terhubung dalam satu rencana besar. Dan yang terakhir, ceritanya dibuat simple. Ini pertarungan antara yang baik melawan yang jahat, hitam dan putih. Oke, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih cerita-cerita kayak gini tuh menarik banget? Apa yang bikin otak kita kok kayaknya gampang banget gitu loh, kepincut sama narasi beginian? Penting banget buat dicatat ya. Ini sama sekali bukan soal pinter atau enggaknya seseorang. Sumpah, bukan. Kecenderungan buat percaya konspirasi itu nggak ada hubungannya sama IQ. Ini murni soal cara kerja otak kita semua sebagai manusia. Jadi ada dua kekuatan besar nih yang bermain di sini. Pertama, kebutuhan psikologis kita. Coba bayangin, di saat kita lagi cemas, nggak pasti, kayak pas krisis atau pandemi kemarin, teori konspirasi itu seolah-olah ngasih kita rasa kontrol dan penjelasan yang gampang dicerna. Nah, yang kedua, itu namanya bias kognitif. Otak kita itu emang dari sananya mesin pencari pola. Jadi dia bakal terus nyoba nyambung-nyambungin titik, padahal ya belum tentu ada hubungannya sama sekali. Nah, sekarang bayangin semua itu disiram bensin. Dan bensinnya adalah teknologi modern. Algoritma media sosial itu bisa nyebarin ide-ide ini lebih cepat dari kilat. Terus, kita jadi kejebak di dalam ruang gema atau echo chamber, di mana yang kita lihat cuma hal-hal yang kita udah percaya. Nggak ada lagi tuh ruang buat perdebatan atau fakta yang beda. Sekarang, kita lihat yuk gimana teori-teori ini nggak cuma berhenti di dunia maya, tapi benar-benar punya dampak di dunia nyata. Karena ini bukan sekedar ide iseng-iseng loh, yakinan semacam ini punya konsekuensi yang real banget. Contohnya banyak, dan pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Ada yang bilang pendaratan di bulan itu palsu, cuma syuting di studio. Ada yang percaya bumi itu datar. Terus soal COVID-19 yang katanya senjata biologis. Sampai misteri pembunuhan Presiden Kennedy yang katanya kerjaan orang dalam. Nah, ini semua nunjukin betapa luasnya jangkauan teori konspirasi. Terus, pertanyaannya jadi, ya so what? Biarin aja orang percaya hal aneh. Emang kenapa? Apa sih dampak nyatanya? Wah, dampaknya ternyata serius banget. Kepercayaan ini bisa ngerusak kesehatan publik. Contoh paling gampang ya penolakan vaksin. Nggak cuma itu, ini juga bikin kepercayaan ke sains dan pemerintah jadi anjlok. Masyarakat jadi terpecah belah, saling curiga. Dan di kasus yang paling ekstrim, ini bisa jadi pintu masuk ke radikalisasi. Jadi kalau kita renungkan, pada akhirnya ini tuh bukan cuma soal benar atau salahnya sebuah teori. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal cerminan diri kita sendiri. Tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang selalu mencari kepastian dan makna di dunia yang kadang terasa, kacau. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang banjir informasi kayak sekarang, di mana sih garis batas antara skeptis yang sehat dengan terprosok ke dalam narasi yang berbahaya? Karena garisnya itu tipis banget. Dan mungkin kemampuan buat melihat perbedaan itu adalah salah satu skill paling penting yang harus kita punya di zaman sekarang.